Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandari Madani, NIM 1905076031. Ini saya akan membuat video rangkuman dari materi yang kemarin, definisi kata, yaitu satuan arti yang menentukan struktur formal linguistik. Karya sastra adalah kata. Dalil seni sastra Jerman menyatakan bahwa puisi mempunyai nilai seni bila pengalaman jiwa yang menjadi dasarnya dapat dijilmakan ke dalam kata, yaitu Selamat Murjana 1956-25. Yang kedua, tentang kosakata. Kosakata adalah alat untuk menyampaikan perasaan dan pikiran sastrawan, baik tidaknya tergantung pada kecakapan sastrawan. Dalam menggunakannya, kata-kata dan segala kemungkinan di luar kata tak dapat dipergunakan. Selamat Murjana seperti mimik, gerak, dan sebagainya. Penyair juga sering mempergunakan istilah-istilah asing atau perbandingan-perbandingan asing. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tentang pemilihan kata. Pemilihan kata sendiri dalam sajak disebut diksi. Untuk ketetapannya, pemilihan kata seringkali penyair mengartikan kata yang dipergunakan berkali-kali yang dirasa belum tepat. Bahkan meskipun sajaknya telah disiarkan, sering masih juga diubah kata-katanya untuk ketepatan dan kepadatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu denotasi dan konotasi. Sebuah kata mempunyai dua aspek arti, yaitu denotasi ialah arti yang menunjang dan konotasi yaitu arti tambahan. Denotasi sebuah kata adalah definisi kamusnya, yaitu pengertian yang menunjuk benda atau hal yang diberi nama dengan kata itu. Bahasa denotatif adalah bahasa yang menunjuk kepada korespondensi, satu lawan satu antar tanda dengan yang ditunjuk. Materi selanjutnya yaitu bahasa kiasan. Jenis-jenis bahasa kiasan tersebut ada 7. Yang pertama yaitu perbandingan. Perbandingan ialah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain yang menggunakan kata-kata perbandingan. Metafora ialah bahasa kiasan seperti perbandingan tetapi tidak menggunakan kata-kata pembanding. Yang ketiga yaitu perumpamaan epos, ialah perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat pembandingnya lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frase-frase yang berturut-turut. Yang keempat, alegori, ialah cerita kiasan atau lukisan kiasan. Yang kelima, personifikasi kiasan. Ini merupakan mempersamakan benda dengan manusia. Yang keenam, metonimia, dalam bahasa Indonesia sering disebut kiasan pengganti nama. Yang ketujuh, sinekdoki, yang merupakan bahasa kiasan yang menyebutkan satu bagian yang penting suatu benda atau hal untuk benda atau hal itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu citraan. Citraan atau gambaran-gambaran angan. Citraan ini ialah gambaran-gambaran dalam pikiran dan bahasa yang menggambarkannya. Sedangkan setiap gambar pikiran disebut citra atau imaji. Gambaran pikiran ini adalah sebuah efek dalam pikiran yang sangat menyerupai gambaran yang dihasilkan oleh penangkapan kita terhadap sebuah objek yang dapat dilihat oleh mata saraf penglihatan dan daerah-daerah otak yang berhubungan. Selanjutnya yaitu gaya bahasa dan sarana retorika. Gaya bahasa ialah susunan perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul atau hidup dalam hati penulis yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca. Gaya bahasa itu menghidupkan kalimat dan memberi gerak pada kalimat. Gaya bahasa itu untuk menimbulkan reaksi tertentu, untuk menimbulkan tanggapan pikiran kepada pembaca. Sarana retorika merupakan sarana kepuitisan yang berupa muslihat pikiran. Pada umumnya sarana retorika ini menimbulkan ketegangan puitis karena pembaca harus memikirkan efek apa yang ditimbulkan dan dimaksudkan oleh penyairnya. Selanjutnya yaitu faktor ketatabahasaan. Penggunaan bahasa seseorang atau parol merupakan
penerapan sistem bahasa yang ada dan penggunaan bahasa penyair sekaligus penerapan konvensi puisi yang ada. Namun penerapan ini tidak selalu sesuai dengan sistem bahasa maupun konvensi puisi yang ada, sebab hal ini dipengaruhi situasi penggunaan. Yang selanjutnya yaitu tentang faktor ketatabahasaan Khairil Anwar. Yang pertama yaitu tentang pemendekan kata. Pada umumnya untuk kelancaran ucapan, untuk mendapatkan irama yang menyebabkan liris. Yang kedua yaitu penghilangan imbuhan. Khairil Anwar sering menghilangkan imbuhan lebih awal, penyimpangan struktur sintaksis untuk mendapatkan irama yang liris, kepadatan dan ekspresivitas. Para penyair sering membuat penyimpangan-penyimpangan dari struktur sintaksis yang normatif. Yang selanjutnya yaitu faktor ketatabahasaan Sutarji. Yang pertama yaitu tentang penghapusan tanda baca. Dalam sajak-sajaknya Sutarji kelihatan bahwa tanda baca hanya dipergunakan bila sangat penting. Di samping itu, banyak penghapusan tanda baca yang dilakukan dengan sengaja yang efeknya memberikan kegandaan tafsir. Yang kedua yaitu tentang penggabungan dua kata atau lebih. Yang dimaksud di sini ialah penggabungan dua kata atau lebih yang menjadi satu gabungan hingga seolah-olah menjadi satu kata yang menjadi satu pengertian tak terpisahkan. Selanjutnya yaitu penghilangan imbuhan. Dalam sajak-sajaknya, Sutarji banyak menghilangkan imbuhan baik awalan, akhiran, ataupun awalan dan akhiran kata. Bahkan Sutarji banyak mempergunakan kata dasar tanpa bentuk dengan awalan atau akhiran. Selanjutnya yaitu tentang pembentukan jenis kata. Untuk ekspresivitas, Sutarji membentuk kata-kata benda atau kata kerja langsung menjadi kata keadaan atau kata sifat dengan mengawalinya kata yang atau yang paling dan tanpa mengubah bentuk morfologinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.